Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Fitriani dari program studi Tadris IPA kelas 3B dengan NIM 12211121536. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tegangan permukaan dan kapilaritas pada mata kuliah Mekanika Fluida. Untuk mengetahui tegangan permukaan, bisa kita amati pada sebatang jarum atau sebuah silet yang kita buat terapung di atas permukaan air sebagai benda yang mengalami tegangan permukaan. Tegangan permukaan disebabkan oleh interaksi molekul-molekul zat cair di permukaan zat cair. Di bagian dalam cairan, sebuah molekul dikelilingi oleh molekul lain di sekitarnya. Tetapi di permukaan cairan tidak ada molekul lain di bagian atas molekul cairan itu. Hal ini menyebabkan timbulnya gaya pemulih yang menarik molekul tersebut apabila molekul itu dinaikkan menjauhi permukaan oleh molekul yang ada di bagian bawah permukaan. Sebaliknya, jika molekul di permukaan cair ditekan, dalam hal ini diberi jarum atau silet, molekul bawah bagian permukaan akan memberikan gaya pemulih yang arahnya ke atas, sehingga gaya pemulih ke atas ini dapat menopang jarum atau silet tetap di permukaan air tanpa tenggelam. Gaya ke atas untuk menopang jarum atau silet agar tidak tenggelam merupakan perkalian koefisien tegangan permukaan dengan 2 kali panjang jarum. Panjang jarum di sini adalah permukaan yang bersentuhan dengan zat cair. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kapilaritas. Tegangan permukaan ternyata juga mempunyai peranan pada fenomena yang menarik, yaitu kapilaritas. Contoh peristiwa yang menunjukkan kapilaritas adalah minyak tanah yang dapat naik melalui sumbu kompor. Selain itu, dinding rumah kita pada musim hujan dapat basah juga terjadi karena adanya gejala kapilaritas. Selanjutnya, untuk membahas kapilaritas, kita perhatikan sebuah pipa kaca dengan diameter kecil atau pipa kapiler yang ujungnya terbuka saat dimasukkan ke dalam bejana berisi air. Kita dapat menyaksikan bahwa permukaan air dalam pipa akan naik. Hasilnya, jika kita mencelupkan pipa tersebut ke dalam bejana berisi air raksa, permukaan air raksa dalam tabung akan turun atau lebih rendah daripada permukaan air raksa dalam bejana. Nah, gejala inilah yang disebut dengan gejala kapilaritas. Pada kejadian ini, pipa yang digunakan adalah pipa kapiler. Oleh karena itu, gejala kapilaritas adalah gejala naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler. Permukaan zat cair yang berbentuk cekung atau cembung disebut meniskus. Permukaan air pada dinding kaca yang berbentuk cekung disebut meniskus cakung. Sedangkan permukaan air raksa yang berbentuk cembung disebut dengan meniskus cembung. Penyebab dari gejala kapiler ini adalah adanya adhesi dan kohesi. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang sama jenisnya. Nah, gaya ini yang menyebabkan antara zat yang satu dengan yang lainnya tidak dapat menempel karena molekulnya saling tolak-menolak. Nah, sedangkan adhesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang berbeda jenisnya. Gaya ini menyebabkan antara zat yang satu dengan yang lainnya dapat menempel dengan baik karena molekulnya saling tarik-menarik atau dekat-mendekat. Pada gejala kapilaritas pada air dalam pipa kapiler akan naik disebabkan adanya gaya kohesi antara partikel air dengan kaca lebih besar daripada gaya kohesi dengan air. Sebaliknya, pada gejala kapilaritas air rasa, adhesi air raksa dengan kaca lebih kecil daripada kohesi antar partikel air raksa. Oleh karena itu, sudut kontak antara air raksa dengan dinding kaca akan lebih besar daripada sudut kontak air dengan dinding kaca. Kenaikan atau penurunan zat cair pada kapiler disebabkan oleh adanya tegangan permukaan yang bekerja pada kelilingan bersentuhan zat cair dengan pipa. Berikut ini
Contoh yang menunjukkan gejala kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi, ada naiknya minyak tanah melalui sumbu kompor sehingga kompor bisa dinyalakan.